Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 30. Tulisan di dinding. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabuan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membawa atau membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Belsasar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesar itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa yang mengetahui dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang terselubung, tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkat oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu.
Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitakan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya, maka takut dan kentara terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikan siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan hutan sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah yang telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca yang didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Bapak, kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia di dalam dunia ini perlu menghadapi tantangan dan godaan, cobaan, dan kehidupan yang silih berganti, berubah-ubah. Sekiranya engkau juga mengartikan semuanya dengan gamblang dan jelas bahwa kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, maka kami serahkan segala sesuatunya. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini panjang pembacaannya, tetapi intinya sangat berharga. Ya saudara, kita akan buka di dalam kehidupan kita. Yang namanya tema hari ini adalah buku kehidupan. Ya saudara, setiap manusia di muka bumi ini memiliki buku, namanya buku kehidupan.
saudara. Dan itu tidak terkecuali baik itu bayi maupun orang dewasa. Jadi semuanya itu sudah digenapi bahwa setiap manusia yang lahir menjadi manusia, setiap hidupnya memiliki buku kehidupan. Saudara, mengapa kita berbicara tentang buku kehidupan? Karena dengan buku kehidupan ini kita bisa tahu bahwa perjalanan hidup kita ini butuh proses, saudara. Di mana dalam proses itu kita memiliki sesuatu, di mana neodesikeolim, ketika kamu membuka buku kehidupan ini, ya saudara, maka neodesikenama, kemenangan itu ada pada pihak kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena buku kehidupan ini tidak bisa pinjem-pinjeman, ya. Jadi ini tanggung jawabmu dengan Tuhan, tanggung jawabmu dengan Tuhan seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi mari dengan buku kehidupan ini kita akan menyingkapkan, ya, membuka semuanya bahwa hidup kita yang singkat ini perlu sesuatu yang harus diperbarui. Kenapa? Karena ini buku kehidupan mengenai tentang peperangan pribadi kita, ya. Jadi setiap manusia, suami istri pun juga memiliki peperangan, tapi peperangan bukan cekcok, tapi peperangan di dalam batin kita, hati kita, pribadi kita, ya. Karena itu adalah hak kita bersama dengan Tuhan. Intinya kayak gitu. Jadi peringkat keimanan kita ini dilihat dengan buku kehidupan ini, saudara. Kenapa? Karena dengan buku kehidupan ini kita bisa tahu bahwa peperangan secara pribadi ini harus kita lewati, ya, kita lewati. Ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang anak Tuhan yang dari kecil sudah cinta Tuhan, kemudian dia menikah, dan si suami ini kerja di luar kota dan istrinya ini tadinya nganggur, ya. Terus dia punya tabungan, dia buka satu depot gitu, ya saudara. Dan tadi awal mulanya itu rame, ya. Begitu ramenya hingga namanya buku kehidupan kan, kronologi hidup kita ini betul-betul dicatat oleh Allah, ya. Dan bukan Allah yang mencatat, tapi para malaikat yang sudah diberi tugas masing-masing. Dengan kehidupan yang kita alami ini, ibu ini bahagia sekali. Tapi suatu ketika, tiba-tiba anaknya itu sakit, mantunya sakit, terus cucunya sakit. Terus dalam kondisi seperti itu, keuangan segala macam itu mepet sekali. Jadi tabungannya sudah tidak ada, sudah masuk ke uangnya lepas ke depot, ya. Terus ya apa ini gitu, intinya kayak gitu. Terus setelah itu dengan kondisi dengan seiringnya waktu belum sembuh lama, jadi tutup itu juga lumayan lama. Jadi itu dikosongkan tempat depot itu lumayan lama, hampir 1 bulan. Akhirnya suaminya datang juga sakit, jadi semua itu serba sakit gitu, saudara. Dengan kondisi yang seperti itu, kalau kita berpikir secara logika, apakah ada yang salah gitu? Nah, ibu ini akhirnya konseling, ya. Ibu, saya ini begini, pokoknya dia anak Tuhan, nurut, tidak pernah begitu. Saya bilang, ibu itu punya buku kehidupan, ya. Saya juga tidak tahu buku kehidupan ibu itu sejarahnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Saya juga tidak tahu, ibu. Tapi saya juga tidak pengen tahu karena itu haknya ibu dengan Tuhan. Ayo kita berdoa aja. Ya, berdoa aja. Berdoa, sering menyembah. Jadi ibu itu setiap pagi itu doa pagi dengan saya pribadi berdua. Suaminya tidak mau, ya. Dengan seiringnya waktu, suatu hari ibu ini tidak datang, ya. Karena dia tidak punya HP. Jadi saya pikir ya ibu mungkin repot. Saya menyembah sendiri. Pada waktu menyembah, Tuhan itu bicara, hambaku, bukan hambaku enggak, tapi Roh Kudus. Jadi Allah di atas sana melihat semuanya, dia kirim malaikat
panggil itu hambaku, suruh dia ikuti kamu, temui dia, roh ibu itu lagi dalam kondisi tidak baik gitu. Saya kan tidak tahu. Begitu saya berdoa, malaikatnya datang dan bilang, Roh Kudus bilang, ayo kamu keluar rohmu, kamu dibawa, kamu ikut toh. Saya bingung, saya tidak pernah kayak gini gitu loh. Jadi biasanya saya kalau berdoa, Tuhan ajak saya betul, tapi ini saya berdoa, kok saya harus ikut dia, apakah ini benar gitu, apakah ini suara Tuhan, ataukah ini iblis yang mengganggu. Jadi saya menyembah, saya tidak tengging, karena saya tidak suruh tengging, saya hanya menyembah, tetap aja pembicaranya itu, ayo ikut aku. Akhirnya saya berdoa lagi, ya sudah kalau kehendakmu ya sudah, begitu saya sudah, itu saja, roh saya sudah keluar. Begitu saya keluar tuh, saya ngeliat, saya lagi duduk melipat tangan. Nah, saya kalau doa itu kaki saya untuk alas, saudara. Jadi saya tidak pernah duduk di bangku. Ya, saya duduk di lantai, ya. Dan saya sendeku gitu. Saya bilang, aduh, itu tidak apa-apa tubuh saya di situ. Apakah ada yang jaga? Tuh ini, sikenang dibukanya. Nih, dibuka. Ternyata malaikat Tuhan itu ada yang jaga di situ 2. Ya udah saya lega. Terus jalan. Duh, ini kan rumahnya ibu itu, betul katanya. Ayo datangi cepat. Nah, kita masuk. Begitu masuknya ibu itu nangis gerung-gerung karena dipukuli sama suaminya. Dan dia bilang, kamu tuh kecuma, ikut sama Tuhan tuh kecuma. Mending kamu kerja apa-apa gitu. Saya, ya, terus siapa nih Tuhan saya? Enggak apa-apa, rohnya ajak berdoa. Saya bingung, rohnya kemana? Enggak ada rohnya, saudara. Jadi kita kan punya 3 unsur, tubuh, roh, jiwa. Tubuhnya dipukuli, rohnya enggak ada. Kalau roh ada kelihatan, jiwanya ada. Jadi cuma 2 toh, ini rohnya di mana? Ayo, kata malaikat, ikuti aja. Kita ikuti saja. Di tempat belakang rumah itu ternyata kali, ya, cuci-cuci itu di situ kali. Terus ini kali ini ke arahnya ke Brantas, terus besar, gitu. Terus saya jadi ngeri, aduh, ini pasti ada penunggunya. Bener saudara, begitu saya deket ke gitu, ular besar saudara, jalan. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Jangan takut. Aku tuh yang menyuruh kamu, bukan kamu yang ada di tempat ini. Aku yang menyuruh. Berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Tuhan apa saya? Tuhan kan, karena Tuhan yang suruh. Ya udah, saya hanya diem. Tapi diem tidak diem bengong. Tuhan bilang, pujiin aku. Saya menyembah saya. Karena saya itu tidak hafal pujian yang terlalu bagaimana, yang saya nyanyi ya itu aja. Ya aku mau cinta Yesus ya, tak tersembunyi terus nyanyi. Enak nyanyinya enggak sampai teriak-teriak, nyanyi biasa gitu. Begitu kita nyanyi, alunan itu saudara ada kuasanya. Dengarkan nih baik-baik. Jadi kita nyanyi itu saudara, nyanyi kuasa Tuhan bekerja itu betul-betul Tuhan itu melingkupi tempat itu sehingga air terjun yang itu suaranya jadi beda, sur mengikuti nadanya pujian itu. Dan saya merasa malaikat juga memuji-muji Tuhan. Jadi hari itu betul-betul indah gitu. Saya merasakan nyaman sih, tapi saya harus ingat, saya mencari, bukan saya nyaman di tempat air terjun atau tempat air sungai itu tadi. Saya harus nyari ironya. Begitu saya bengong-bengongnya melihat air itu, Tuhan bilang, malaikat, ayo masuk. Masuk enggak basah tak? Masuk, roh itu bukan tubuh. Oh iya, ya lupa saya. Kalau roh kan enggak basah saya. Masuk. Begitu masuk saya tahu saudara apa yang dilakukan. Ada ibu di situ. Dan dia mainan batu kerikil dilemparin. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Boleh seperti ini? Halo? Enggak boleh. Iblis bawa. Mati. Hidup, mati gitu. Terus saya bilang, apa Tuhan? Ya siapa dia? Ajak berdoa. Ibu, kok ada di sini? Kaget dia. Terus dia nangis. Walaupun kita tidak lihat dia nangis, saya nadanya terus nangis. Kita berdoa Bu. Begitu kan kita doa dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan jamah, dia nangis. Tuhan jamah. Saya sudah ada di rumah itu tadi. Di rumah tadi. Begitu ada di rumah tuh, suaminya lagi mau mukul-mukul gitu,
Tuhan berkarya. Setiap pujian, setiap iman, saya bilang pada saudara, apapun persoalan saudara, saudara harus perangi dalam pribadi saudara. Ibu ini memerangi, bukan memerangi suaminya, tapi memerangi batinnya, memerangi penderitaannya. Jadi kalau iring Tuhan itu harus melewati penderitaan. Dia perangi penderitaan itu dengan pujian-pujiannya. Dia nyembah memuji Tuhan, tidak teriak-teriak tapi menyembah sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Langsung dia jatuh, suaminya, bukan jatuh terpental, jatuh mendekati istrinya dan dia bilang apa? Maaf no aku ya, karena aku lupa, aku tidak sadar mukuli kamu. Nah ini saudara. Jadi kalau orang itu hidup di dalam kebenaran Allah, apapun yang enak tidak enak kita rasakan, Tuhan itu hadir. Jadi saudara harus tahu itu. Dan ibu ini tidak marah, tapi ibu ini merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah masanya, dia harus menjadi dewasa. Dia ngomong gitu sama saya. Hanya dia bilang, ya sudah, saya berterima kasih ya, besok saya datang. Enggak, hari ini juga ajak suamimu. Mana mau? Rohnya bilang gitu. Pasti mau, karena malaikat sudah menjamah. Jadi saudara, buku kehidupan dibuka sama malaikat. Selama ini tidak dibuka, tapi karpe dewek. Mari kita baca firman Tuhan supaya saudara lebih gamblang ya. Jadi buku kehidupannya ada kunci dari segala-galanya. Para malaikat selalu ada bersama dengan kehadiran buku kehidupan ini ya. Kita baca di dalam Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Roh luar biasa, pengetahuan dan akal budi. Roh luar biasa ini adalah mujizat. Ya saudara, itu mujizat dan kita tidak bisa kita tidak bisa minta, tapi itu Tuhan yang kasih. Roh luar biasa. Pengetahuan itu adalah di mana ibu ini tadi menerima pengalaman itu dengan pengetahuan hikmat yang dari Tuhan. Jadi bukan dengan akal dia, bukan pakai kekuatan, bukan pakai pikiran dia, tapi itu mengalir aja sehingga terjadilah pengetahuan yang dia tahu. Oh, gitu aku tidak boleh kayak gitu. Nah, akal budi itu ada nyawa, jiwa. Jiwa itu kan ada perasaan, ada hati. Ada apa lagi sih? Perasaan, hati, dan pikiran. Ini adalah manusia. Jadi jiwanya itu memiliki akal budi. Kita punya otak, punya pikiran, punya kronologi, punya masa depan. Nah, itulah yang dikelopkan sama Tuhan. Supaya di dalam kitab Daniel 5 ayat 12 ini adalah pelajaran buat kita. Apakah kita sudah melewati masa-masa seperti itu? Kalau saudara mengalaminya, makin sukar, berarti saudara memasuki Daniel 5 ayat 12. Amin. Siap, saudara? Siap? Siapkah? Siap? Ya, harus siap. Amin. Kok ragu-ragu? Siap? Amin. Kok aminnya tuh kayak bengong? Amin. Apa ya tadi yang diomongin? Ya, paham enggak? Jadi kalau hidup kita itu punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Ya, ibu tadi juga punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Karena dipukuli, dia putus asa, rohnya keluar. Bisa, saudara. Jadi kalau saudara lagi stres, rohnya bisa keluar. Nah, kalau keluar itu sakarpe, iblis mau bawa dia ke tempat itu kemana enggak tahu, ke kuburan kemana, nyantol di tempat pohon besar atau mainan di hutan. Nanti kita akan saksikan ada sosok manusia dalam arti rohnya itu nyangkut di hutan. Nanti aja kita lihat ini. Jadi karena pada orang itu terdapat roh luar biasa, itu adalah tubuh kita akan mengalami mujizat. Nah, mau saudara mengalami mujizat? Amin. Amin. Berarti saudara harus apa? Harus menjadi pemenang, harus kuat hadapinya dengan cobaan yang saudara alami. Waduh, gak iso wis tipis dan iki entek-entekan. Nah, ini saudara. Roh yang luar biasa itu ketika kita sudah tekting, ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, seperti saya koma itu, Tuhan bekerja. Menunggu saatnya saudara itu mengalami gemblengan-gemblengan seperti itu. Nah, di sini dikatakan pengetahuan itu ada roh, saudara,
mengalami pengetahuan yang dari surga, bukan dari dunia. Apakah dunia juga dari dunia juga penting? Ya penting kan, itu kan persoalan hidup saudara. Tapi yang dikatakan di sini adalah Daniel 5:12 adalah persoalan pribadi saudara di dalam dunia roh saudara dan akal budi saudara. Amin. Kemudian sehingga dapat menerangkan mimpi. Nah, saudara, mimpi ini kalau di dalam bahasa Daniel, ya di kitab Daniel itu mimpi ini adalah yang kita tidak tahu mimpi ini artinya apa gitu. Tapi kalau di dalam dunia roh, mimpi ini adalah masa depan kita. Ya, ke depan kita tidak tahu seperti mimpi. Dalam kehidupan kita tidak tahu. Maka itu kita harus berjuang untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Karena itu adalah misteri dalam hidup kita. Saya katakan bahwa manusia itu adalah misteri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan itu supaya kita tahu dan kita cakap untuk menerima dan merasakan pimpinan Tuhan. Itu yang harus. Jadi kalau kita dalam dunia roh, yang merasakan pimpinan Tuhan itu bukan tubuh saudara, tapi apa? Roh dan jiwa kita. Jadi bukan tubuh. Kalau tubuh menerima penderitaan yang kita hadapi, kekurangan uang, sakit penyakit, beban berat, terus kita di pojok, pokoknya macam-macam yang membuat kita menderita. Itu adalah tubuh. Tubuh ini fana saudara. Ya kita menghadapi hal-hal yang tidak enak itu tubuh. Tapi roh dan jiwa tidak pernah menghadapi hal itu. Dia merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja memberi pengetahuan dan akal budi dalam hidup kita. Amin. Kemudian kita lihat lagi di sini, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Jadi hidup manusia itu kan teka-teki, kita tidak tahu hidup kita. Saudara sering konseling. Dengan konseling itu bukan berarti saya menyelesaikan, bukan saya. Tapi saudara yang menyelesaikan, saya yang dari Tuhan menunjukkan jalan. Apalagi kalau saudara tidak berhubungan darah, itu bukan agak susah. Ada satu bukan gap. Kalau kita berdoa hubungan darah itu nyambung, walaupun itu ujung manapun nyambung. Seperti pada waktu ada orang mati di dalam kemah perhentian mamah, ya, atau papah gitu aja. Karena ada hubungan darah, itu memorinya ada. Tapi kita yang hidup, ya tadi kita harus memiliki apa? Memiliki roh yang luar biasa. Kita sadar orang mati tidak bisa apa? Bertemu. Kemudian kita tahu pengalaman itu bahwa kalau orang mati itu terus kalau kita mikirin dia akan masuk ke tempat jurang maut, dan dia begitu turun ke dunia sudah tidak diakui lagi sama Allah. Mau kan? Nggak mau kan? Intinya gitu. Jadi kita harus tahu pengetahuan itu sehingga akal budi itu berjalan. Oh iya ya, aku tidak boleh terus-terusan mikirin terus gitu. Aku harus bangkit dan semangat. Nah itu yang harus kita ingat. Apakah orang yang meninggal tidak kita cintai? Saya cintai. Saya juga kehilangan orang tua, suami, adik. Saya ingat pasti saya nangis. Tapi semuanya ini adalah rahasia. Misteri hidup kita itu Tuhan yang punya. Hingga saya kuat detik ini karena Tuhan ada bersama dengan hidup saya. Itu adalah kesaksian. Mari kita perhatikan baik-baik di sini, saudara. Yang menyingkapkan hal-hal tersembunyi itu seperti apa, saudara? Karena uang bukan segala-galanya. Dulu saya punya uang, begitu saya ngeletak, saudara, gak ada artinya. Aku bisa bayari dokter. Mah bayaran dokter, pokok aku sembuh dari panasku. Malah saya ngeheng, ketemu setan-setan. Dan izin. Jadi sesungguhnya uang itu bukan segala-galanya. Tapi uang itu berguna untuk hidup kita, tubuh yang terima. Kita harus bekerja sampai menghasilkan uang. Intinya kayak gitu. Mari kita masuki lagi sudah mengenai tentang hal-hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan itu seperti apa ya. Tuhan kita itu luar biasa. Dia benar-benar tahu, tapi iblis juga benar-benar tahu kelemahan kita. Tahu maksudnya? Iblis juga tahu bahwa kamu itu begini, kamu itu begini. Iblis tahu, tapi dia tidak buka buku kehidupan, tapi dia tahu kronologimu. Nah ini yang harus kita perhatikan, saudara. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, saudara, harapan kita, jangan kita mengasihi diri kita sendiri walaupun dalam kondisi sulit.
Loh, aku nggak mungkin mengasihi diri sendiri, tapi kan aku harus mikir toh, kan aku nih ini seorang kepala rumah tangga, aku nih jadi istri, aku nih, betul, itu tanggung jawabmu. Tapi saudara harus tahu bahwa harus kita mengenal janji Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kamu itu setia sampai mati, sampai Maranatha datang, aku akan berikan pengertian dan berikan penjagaanmu seumur hidup sampai rambutmu memutih, sampai kamu menemui ajal, kasarnya gitu. Aku pasti turun dan buka jalan dalam hidup. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa rahasia kehidupan kita ini bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang mengundang kita supaya kita sadar bahwa hidup kita ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita tahu bahwa kalau itu menjadi kehendak Tuhan, kita tidak usah takut, karena Dia akan mempertanggungjawabkan pada kita. Saudara, orang yang mempertanggungjawabkan dalam hidup kita ini, maksudnya Allah mempertanggungjawabkan dalam hidup kita itu, kita tahu bahwa Allah itu punya rencana. Ya, ini ada satu kesaksian. Orang percaya, pertama itu ada langkah kita itu harus percaya. Percaya pada Tuhan. Ya. Orang percaya itu kadang membingungkan. Ya. Ada satu kesaksian, saudara. Saya juga mungkin izin sama orangnya juga bolehlah. Suatu hari dia akan mengadakan pernikahan anaknya, ya. Tapi pernikahannya itu ada di tempat taman apa ya, saudara? Bukan di gedung, di luar, ya. Jadi tidak ada atap, tapi itu kebun, ya. Jadi kalau hujan bagaimana? Buyar, saudara. Gitu. Saat itu kita sudah tentukan, dia sudah tentukan, pembayaran sudah selesai. Ya, saudara. Akhirnya 3 hari itu betul-betul hujan dan bahkan banjir di selokannya. Ketika dia melihat di rumahnya selokannya banjir, dia ngebayar saya, "Ibu, bisakah ibu memperhatikan ke lingkungan apa?" Saya bilang itu, "Ini hujan loh, Bu. Ini di depan saya banjir." "Oh ya Pak, di depan saya juga banjir." "Mati we." Nah, gitu saya. "Nah, kok bilang gitu Pak?" "Mati we Bu, mati." "Loh, kenapa?" "Waduh, manten anakku banjir." Lah, kok imani kayak gitu? Bagaimana imanmu? Kalau kamu percaya, karena kamu sudah berdoa, berserah, ya sudah, mengalir aja gitu. Intinya kan gitu, sudah jalani aja. Hari demi hari udah makin dekat, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia benar-benar bertahan, puasa terus puasa. Sudah makan belum? Sampai jam 12 belum makan. Sakit ya apa? Makan, berdoa. Makan berdoa. Jadi 1 hari itu biasanya itu cuma 2 kali. Ini bisa 20 kali. Saking takutnya hujan. Kalau hujan bagaimana? "Tolong ya, jangan boleh hujan." "Wah, saya enggak bisa. Saya bukan pawangnya hujan." Saya bilang gitu. "Tolong maafkan saya ya, saya ini hanya hamba. Ya, tolong sampaikan, Bu Titi kan bisa ngomong sama Tuhan. Saya juga enggak bisa ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan enggak enak. Saya sakti ya, mungkin saya juga tahu semuanya. Saya enggak layak untuk menghadap. Saya ini hamba. Sudah, pokoknya gini, pokoknya aku minta tolong Ibu supaya sampaikan pada Tuhan. Ya nanti tak sampaikan, tapi saya hamba loh ya. Jadi nanti kalau hujan jangan marah dengan saya." "Ya tapi Ibu pasti bisa lah, aku punya iman." "Loh, Bapak punya iman dengan saya atau dengan Tuhan?" "Yuk, dua-duanya." "Ya kalau dua-duanya oke, enggak apa-apa, tapi Bapak harus percaya pada Tuhan." Kan kita sudah doain semua, serahkan sama Tuhan. Ini sungguh saya. Hari hanya itu, saudara. Dari pagi semua tidak ada matahari. Telepon pagi-pagi jam 4. "Kok mendung ya Bu?" "Mengalir." Ya. 1 jam lagi, "Kok enggak ada matahari?" "Iya, saya juga tidak ada matahari." Doa. Terus lagi, "Kok enggak ada sama sekali, angin pun tidak ada." Ya mengalir aja, jalannya aja. Jadi terus makin deket itu ada 40 kali berdoa dengan saya. Jadi HP itu enggak bisa lepas. "Tolong ya, HP-nya pegangan di mana-mana." Sudah tak kalungi. Saya bingung, saya masak soalnya. Bingung kan mau apa, ditaruh mana? Ada telepon lagi. Akhirnya begitu kita sudah hari ditentukan jam 5 ya. Jam 3 itu geluduk mobil ya. "Bu, kok geluduk Bu?" Ini sama nangis ya. "Sudahlah,
jangan dipikirin, semuanya tuh atas kehendak Tuhan. Bu, kok geluduk Bu, gitu. Bolak-balik gitu. Loh, percaya, Bapak percaya. Ya udah, doa lagi, doa. Amin. Sudah ya, sudah disingkirno sama Tuhan itu geluduknya. Baru ngomong, geluduk, tambah keras saudara. Terus saya bilang, Pak, itu geluduknya setan. Karena itu nakut-nakuti Bapak. Iya Bu ya, setan bisa datang ke geluduk. Bisa Pak, sama menyerupai Tuhan aja bisa. Iya ya udah doa. Ribon lagi, saya nyanyi Bu, lega hati saya. Oh puji Tuhan, nyanyi terus Pak, sampai Tuhan datang, begitu. Ya amin, begitu, nyanyi dia. Terus istrinya ngebes saya, Bu, bisa enggak suami saya enggak stres hari ini? Kenapa? Enggak mau ke salon, enggak mau kemana-mana. Ini maut semua nih rambut-rambutnya. Hah? Kayak lucu nanti. Saya Pak, pergi ke salon. Enggak Bu, saya menunggu geluduk. Pak, enggak bisa. Pergi ke salon sekarang. Cepat Pak. Nggak boleh, Tuhan nanti enggak dengerin. Oh gitu ya Bu, langsung pergi ke salon. Ya ampun Tuhan, maunya seperti itu. Percayakah itu? Jadi orang kalau percaya itu jadi membingungkan. Doa kok geluduk, kan gitu. Hujan akhirnya. Di salon dibukai semua, dan dibersihin, dibukai. Bu, ini gerimis. Laporan gitu toh. Loh Pak, Bapak sudah selesai tak? Belum, ini masih dibukai, dibersihin. Ayo Pak, bersihin dulu Pak. Saya bingung, gerimis. Udah, doa Bapak, doa saya menyembah. Nggak lama hari pukul 5 persis saudara, Tuhan tuh, saya melihat penglihatan itu, malaikat berlaksa-laksa saudara. Dia tutupi dengan kepak sayapnya. Jadi semua hujan saudara, tapi ini ditutupi. Banyak malaikat. Hanya saya bilang sama orangnya yang punya hajat itu, Pak, puji nama Tuhan, malaikatnya sudah nudungi. Oh bener ya, bener. Iya, bener ya. Gitu. Duh, jangan percaya dengan omongan saya. Berdoa. Ya, doa. Kayak saya ngomong saya. Amin. Duh, Pak, jangan amin. Berdoa supaya malaikatnya nudungi. Iya. Tuhan, malaikatnya tudungono. Keliru doanya. Pak, bilang malaikatnya supaya menjagai dan menudungi, bukan tudungono. Iya, saya bingung Bu, ayo Bu, doa no, jadi ke arah anak kecil. Tuhan, tolong gitu saya. Saking bingungnya. Apakah itu percaya? Halo? Enggak, saudara ragu-ragu. Akhirnya yang ambil alih siapa? Saya bilang, Pak, ini sudah ditudungi. Kalau Bapak sih bingung lagi hujan atau geluduk dengar lagi, Bapak bilang langsung hujan bers. Aduh jangan, stres. Aduh Bu jangan, aku malu. Udah, kalau gitu Bapak harus imani, percaya ya. Nggak boleh mikir yang lain-lain. Jangan tengok lagi ke belakang, nanti jadi tiang garam. Ya, terus jalan sampai selesai. Dia baru dengar. Pak, itu loh Ibu Titik mau pulang. Ini Tuhan, saya bilang itu, dia kagum dengan kebaikan Bapak. Bersyukur. Pak, selamat ya. Laki itu saya. Makasih Tuhan. Terima kasih Bu Titik. Nggak usah bilang terima kasih sama Bu Titik. Terima kasih sama siapa? Tuhan. Ini kita doa aja. Begitu doa, Tuhan buka jalan. Malaikatnya buka. Begitu kita pulang hujan deras, saudara. Tuhan baik. Nah itu kesaksian hidup. Jadi mari kita puji Tuhan ya saudara. Memuji nama Tuhan, kita besarkan nama Tuhan karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi itulah yang dinamakan bahwa yang terselubung dibuka. Kemudian jadi baiklah sekarang dan dia dipanggil dan dia akan memberitakan maknanya. Itu artinya adalah setiap manusia yang percaya saudara, kita harus belajar untuk mengalir. Kenapa? Karena orang yang mengalir itu adalah jalan yang terbaik. Saya akan saksi saudara ya. Suatu ketika saya ini pelayanan di desa ya. Saya baru sakit. Dokter bilang bahwa saya kena infeksi dari
Jadi saya pilek enggak selesai, saya sampai keluar kuning-kuningnya, maaf saya. Itu infeksi dari kelelawar. Nah saya ingat betul itu, karena pada waktu saya itu bersih-bersih, ada kelelawar yang keluar dari sana, tak tahu dari mana, saya pukul. Saya kan enggak sengaja saya pukul gitu. Begitu saya pukul, itu kelelawar itu bulunya keluar gitu, maksudnya kayak ada suatu bulunya tuh mabul-mabul gitu ya. Jadi saya kesedot, baunya nggak enak gitu. Itu masuk virusnya. Nah, setelah itu saya sembuh, selang 2 minggu saya melayani. Begitu saya melayani, nah saya jadi bingung, loh ini di gua, kenapa saya harus lewat sini? Dan bilang, ora pono tempat ini, sampai tembus ke bangunan itu. Loh, ini gelap Tuhan, ada apa di dalam? Ada lampu kok. Oh ya udah, lega saya. Dia ada lampu, dikasih lampu terus disoroti. Seketika saya masuk, ada suara yang aneh gitu, dan tidak asik. Itu pasti itu kelelawar, kakak gitu, kelelawar itu. Dan suaranya itu kayak gaduh gitu, dan gitu. Aduh, ini kelelawar ini Tuhan, mateng. Ingat toh kronologinya. Nah itu memori yang lama tidak boleh ditengok lagi. Nah saya mikir, wah ini kena virus lagi aku. Padahal dokter bilang kalau kamu kena virus lagi bahaya itu, mengancam hidup. Waduh, itu saya. Hanya saya, ya udah, saya tidak tahu apa-apa, hidup dan mati di dalam tangan Tuhan. Apakah saya boleh? Nah itu saya. Jadi, oh enggak apa-apa, pokok Tuhan yang suruh. Enggak, saya bilang, Tuhan, apakah saya boleh masuk sini? Karena saya habis sakit dan kena virusnya kelelawar. Bolehkah saya ini Tuhan? Tuhan itu sekian nama, open nama. Menurut kamu apa? Tuhan tuh ngasih pertanyaan gitu, saya. Menurut kamu bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Tuhan bilang gitu. Tapi Roh Kudus ya saya, bukan Tuhan sendiri. Saya bilang, saya merasa tenang. Dan saya tidak takut. Dan saya bilang, wow! Saya merasa bahwa ini adalah jalur yang dimana saya harus lewat. Ya sudah, lakukanlah. Tahu sudah maksudnya. Jadi ketika sudah menghadapi masalah dan itu masalah itu membuat kita itu tidak baik. Intinya itu tentang hal kematian, tentang hal kehidupan, keuangan. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya perbuat? Kalau Tuhan suruh nyembah, loh, ya apa caranya? Loh ini mulut nyanyi dewek, buka sendiri nyanyi. Loh, saya tenang ya, saya merasa tenang sih, tenang aja, jalan biasa aja, jalan biasa gitu. Padahal kelawar itu, begitu saya jalan 3 langkah, terbang bus di atas kepala saya. Setiap kali lewat saya bilang dalam nama Tuhan, bentengin saya. Terus Tuhan bilang, apa yang kamu pikir kalau begini? Tanya. Saya tidak mikir apa-apa. Hidup saya di dalam tangan Tuhan. Saya tahu bahwa ini adalah harus saya lewati. Jalan, itu saja. Makin mantap. Saya jalan terus. Sampai di tengah lampu mati. Terus saya ini dengan siapa? Saya juga tidak tahu. Yang saya mau kan ngurapi gitu saja. Kalau gini saya, kalau saya ngurapi, bukan berarti saya harus lihat kiri kanan, lihat siapa ya barengku, siapa ya, tidak bisa saudara. Karena saya harus memerangi roh itu. Jadi saya harus perangi, kalau ada roh sewaktu-waktu saya bisa berdoa gitu. Intinya saya nyanyi-nyanyi. Jadi saya tidak tahu, mati pet itu saya tidak tahu barengnya saya siapa. Atau saya sendiri saya tidak tahu. Seingat saya ada lampu yang menerangi saya di depan saya. Jadi lampu itu nyorot ke depan, pasti ada orang gitu loh. Tapi ini mati, saya tidak bisa apa-apa. Cuma saya bilang Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena saya di tengah-tengah perempuan lagi. Apa yang saya lakukan? Tuhan bilang apa? Tenang, aku di depan. Percayalah. Saya yakin ya sudah, saya menunggu. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu apa yang terjadi. Saya ditinggal sama bapak itu tadi, dengan ibu tadi, untuk ngambil apa? Lampu yang bawahnya gas, apa nama teplok ya. Nah, bukan mobil yang ada, ya, kayak itu, tapi kan bukan itu dari, jadi itu lampu di tengah itu sumbu di tengah-tengah, ini ada kayak kaca itu, dan bawah itu gas. Jadi dia, aduh Bu, maaf ya Bu ya, sambil dia keringetan, aduh maaf saya lahir sampai kesandung-sandung. Saya pikir ibu teriak-teriak, loh
Dalam hati saya, tadi sendirian di dalam. Ya ampun Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan berani. Betul nggak? Siapa yang bimbing saya di dalam? Gak ada. Itu bukan telata saya, itu bukan rumah saya. Dia pergi tidak pamit-pamit, langsung pulang, bus gitu aja. Cewari di bawah ini di atas, ya turun ke bawah, ambil itu, baru jalan. Bu, ibu, malah dia yang bingung sendiri. Ya, saya bilang gitu. Di mana saya tetap di sini. Waduh Bu, maaf ya Bu, saya tinggal. Bapak tadi, iya saya tinggal. Ya ampun Tuhan. Saya bengong-bengong. Saya kayak orang tadi, bengong. Ya ampun, saya tadi sendirian. Tuhan baik. Sampai sudah selesai, barulah saya bilang, Bu ini sudah pukul 6. Ayo kita doa. Doa peperangan saya. Ular besar di tempat gua itu keluar. Saya. Kita tidak perlu takut. Yang perang itu Tuhan. Amin. Tuhan yang orang. Malaikat mereka bawa pedang keluar kamu. Wah, langsung disarungkan. Kayak perang. Hilang. Saya itu udah Bu, Pak. Tempat ini penduduknya jadi baik. Sebentar lagi panen. Ini tanam apa? Aduh, semua tanaman rusak semua. Kena semburan ular itu tadi, mati jadi beracun. Sekarang sudah nanti panen tiba. Sungguh aja, tidak lama kemudian panen sudah tiba. Tuhan ajaib. Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Jadi Daniel bisa mengalami kuasa yang manusia tidak bisa, tapi Daniel bisa. Saya tidak bisa, tapi Tuhan membuat saya bisa. Demikian juga kalian semua pasti bisa. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Imani ya saudara, karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Kemudian yang selanjutnya saudara, kita belajar untuk mengimani di luar kemampuan. Tuhan itu pasti akan ikut campur tangan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasa. Nah ini yang terakhir saudara, dimana kalau Tuhan, kalau kita percaya, kita harus mengalir, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk Tuhan ikut campur tangan dalam duduk perkara. Ya, contoh, suatu hari saya itu ada di toko di teman saya. Akhirnya saya duduk, saya kan jualan kue dan ngelesi. Akhirnya saya ambil tepung, ambil apa, terus dia nangis dari dalam. Duh, teman saya kenapa kok nangis, bengep-bengep loh. Dia peluk saya erat-erat, tapi perempuan saudara bukan laki. Peluk saya, ada guru-guru di situ, tidak perlu banyak orang. Saya pikir ada apa. Terus dia bilang, kokonya dia tuh, kakaknya dia tuh hilang. Sudah 3 hari, sudah 1 hari, maaf 1 hari. Loh, kenapa kamu tidak bilang? Ayo kita berdoa. Ya tapi aku gugup, aku tidak ingat kamu. Kamu datang ke sini, Tuhan suruh pasti. Gitu. Dia iman gitu. Ya sudah, kita berdoa. Begitu berdoa, loh, ini loh ada di hutan. Tuhan tunjukin loh. Buku kehidupannya itu memang ada di situ, di hutan. Nah, apa yang kita lakukan? Selesaikan. Pergi ke sana, selesaikan. Duh, saya ke hutan tidak mungkin loh Tuhan. Tidak apa-apa, aku akan suruh orang. Hanya tukang-tukang becak itu datang, geruduk terus. Padahal kita ini cuma ngomong-ngomong, dia nangis, dia datang. Ono opo, bahasa Jawa. Ada apa? Dia bilang, ini loh kakaknya sudah 1 hari ini pergi, tidak ketemu. Nah akhirnya ada satu tukang becak itu bilang, oh aku tadi lihat dia ada di sebelah sana. Terus satunya, iya, susul tukang becak itu semua itu datang ke sana. Luar biasa, Tuhan pakai itu orang sampai akhirnya benar-benar ketemu di hutan dan tidak sopan. Saudara, karena dia sudah ngeheng, kerasuan, kemasukan. Bawa pulang, hanya kita doain, Tuhan pulihkan. Jadi itu di luar nalar kita. Tuhan izinkan kita mengalami hal itu, tapi tidak sama dengan saya. Bukan terus nanti di hutan, enggak. Tapi ada hal yang saudara tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Amin. Jadi itu kuasanya.
Itu kuasa mujizatnya, urapannya bekerja. Ayo kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Imani ya saudara, karena perjalanan hidup kita ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kemanapun langkahnya kita pergi, Tuhan itu sungguh besar. Ya, setianya Tuhan itu nyata di dalam sepanjang hidup kita. Amin. Dan darah Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Berarti hidup kita pasti ditanggung oleh Tuhan. Amin. Asal kita sesuai dengan firman-Nya. Kita tidak bisa melukiskan indahnya kuasa Tuhan, tapi Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Kita imani, kita tinggikan Tuhan karena Dia melebihi dari segala-galanya. Kita sembah Dia karena Dia adalah segala-galanya. Amin. Dan juga ada pujian katakan bahwa ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Kalau kita menghitung hari-hari kita dengan buku kehidupan ini, kita akan menjadi nyata bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Daniel bisa mengutarakan, bisa mengungkapkan tulisan di dinding itu karena kuasanya bekerja. Amin. Di sini yang terakhir saudara, kata-kata indah, jadikan buku kehidupanmu menjadi cerita berharga dan indah bersama Tuhan. Amin. Jadi buku hidupmu tuh harus bersama dengan Tuhan. Diukir dari tinta yang pada setiap barisnya oleh kebenaran. Apa kebenaran tuh? Firman-Nya. Setiap bait oleh kebahagiaan. Kalau kita mendengar dan melakukan perintahnya, kita akan mengalami kebahagiaan dalam bait hidup kita. Setiap halaman mengungkapkan rasa syukur dan dalam detik yang tak terhitung, hidup di bumi seperti di surga. Amin. Jadi hal yang kita tidak bisa, Tuhan mampukan kita. Asal kita semakin hari, lihat ini saudara, tangga naik ke atas adalah iman kita. Dan di depan itu ada masa depan yang bersama dengan Tuhan. Walaupun di kiri kanan itu menghancurkan kita, lihat kan, menghancurkan kita, tembok-tembok siap, tetapi kan itu sih kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan perkara-perkara itu. Amin. Kita imani bahwa malaikat Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan membuka jalan dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan saudara, yang kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan.